Nggak Ya, itu penting. Jadi Katolik nggak penting. Good, terserah. good, Nggak, good, nggak. good, Gini, good, Sab. good. Thank you, thank Ya. you, Terserah, thank you so much, my brother. Kamu membuktikan jadi Katolik tidak penting. Thank you so much. Terima kasih. Buat gue penting, Sep. Buat gue penting, Sep. Enggak. Tadi kamu sudah bilang kok Ya, bagi gua nggak penting. terserah. Kalau gue beda ranahnya, Sep. Beda ranahnya, Sep. Ya, terus kenapa kamu tadi mau menghadapi saya di roomnya Reda Marbun kalau saya boleh tahu? Gua pengen ngobrol sama lu, Sep. Ngobrol Gua dalam pengen hal ngobrol apa? sama lu. If you're a man, please show your Sekarang face. sekarang If gini, you Sep. are a Sekarang man, gini, Sep. please show your face. Jangan setengah. Gue lagi ngerokok nih. Gue lagi rokokan. Ya, Gua pay nggak some pernah respect kabur. lah, bro. Pay some respect lah, bro. Kalau kamu, Ya terserah gua, Sep. Gua mau ngerokok kek, mau apa kek. ya pay some Terserah gua, respect. Sep. Pay some respect. Terserah gua, Sep. Oh, berarti memang poin Terserah pertama, gua, Sep. kamu malu menjadi Kenapa seorang harus Katolik. ngerespek? Poin Gua yang ngerokok. kedua, kamu adalah Gua orang yang tidak ngerokok. bisa Obrolan memiliki santai. human Gua basic obrolan decency. santai, Sep. Obrolan santai bukan Poin yang ranah pertama, diskusi. kamu malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pengamat Apologet, teman-teman ya. Channel yang akan membahas segala mengenai dunia lintas iman, teman-teman. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang Joseph yang berhasil membuat orang-orang Katolik meninggalkan Edis, teman-teman. Kita tahu sebelumnya ya, Edis didukung mayoritas teman-teman kita dari kekristenan, dan juga bisa dibilang dia berhasil membuat semua donatur Kristen memberikan donasinya kepada dirinya. Itulah kenapa dalam waktu sekejap Edis berhasil mengumpulkan kurang lebih 10 miliar hanya dalam kurun waktu 1 tahun, teman-teman. Tapi makin ke sini Edis mulai kehilangan pamornya, mulai kehilangan para pendukung, terutama dari teman-teman kita Katolik. Teman-teman kita Katolik mencoba menyadarkan penonton-penonton Edis yang beragama Katolik untuk tidak lagi mendukung Edis karena pengajaran Edis tidak sesuai dengan ajaran Katolik tentunya. Ajaran Edis itu memang ajaran Protestan yang memperbolehkan seseorang menafsirkan Bible seenak jidatnya. Kita tahu di Protestan setiap orang berhak untuk menafsirkan sehingga bermunculan denominasi-denominasi baru. Kurang lebih sekarang sudah ada 50-an ribu, teman-teman, mendekati 60 ribu denominasi kekristenan Protestan ya. Sekali lagi, Protestan. Kalau Katolik, mereka tidak terima ada orang yang menafsirkan seperti itu. Ada orang yang menyimpang, anatema, keluarkan dari gereja, usir dari gereja, boikot dari gereja. Sehingga orang-orang yang diboikot ini cuma bisa mendapat tempat di Protestan. Itulah kenapa Katolik itu gampang sekali untuk diatur. Dibilang jangan dukung Edis, otomatis mereka tidak dukung Edis. Dan ini membuat Edis ngamuk, Edis kejang-kejang, dan Edis marah. Dan kita sudah tahu ya teman-teman, terjadi konflik antar Edis dan juga orang-orang Katolik, dan ini mengakibatkan herder-herder Edis ngamuk. Banyak sekali orang-orang yang pingin menjadi ring satunya Edis. Karena dengan menjadi ring satu, otomatis kamu akan punya akses kepada para donatur. Jaringanmu akan makin luas. Kamu akan terkenal dan sebagainya. Inilah membuat banyak sekali Polycarpus berebutan ingin jadi ring satunya Edis, pendukung utamanya Edis. Kalau dibilang jadi inilah pengurus pusat dari ajaran Edistarian. Dan salah satu anak muda yang bernama Mike ya, namanya This is Mike Hobby, mencoba peruntungan dengan membela Edis melawan Joseph, teman-teman. Mike ini sadar kalau dia tidak ngerti tentang teologi. Dia tidak punya kemampuan dalam berdebat. Untuk itu dia mengajak Joseph untuk berantem saja. Jadi bukan mau debat, teman-teman, tapi mau berantem. Face to face ketemu, one by one. Berantem. Itulah ditentukan tempat agar mereka bisa ketemu supaya bisa terjadi baku hantam tersebut. Dan ini memang kelakuan Polycarpus, teman-teman. Kalian bisa lihat ya, dari zaman dulu. Nggak bisa diskusi, ujung-ujungnya ngajak berantem. Rudy Simamora juga dulu sama, pernah ngajak main tinju, teman-teman. Rudy Iscariot juga sama. Beberapa kali menawarkan bahwa penonton-penontonnya ingin sekali berantem. Ingin sekali naik ring
melawan apologet Islam. Dulu juga ada namanya Ginca, teman-teman. Chandra Ginting. Chandra Ginting juga sama. Kala diskusi, ujung-ujungnya ngajak berantem, teman-teman. Ujung-ujungnya selalu seperti itu. Aneh sekali kan? Inilah kelakuan Polycarpus. Kalian bisa bayangkan kalau mereka itu pegang kekuasaan, teman-teman. Mereka kecil saja mereka seperti itu. Apalagi kalau mereka yang mayoritas dan memegang pemerintahan kita. Dijamin terzolimi kita, teman-teman. Terzolimi. Dan ini cukup menarik, teman-teman. Kita simak saja ya, bagaimana Mike Hobby ini menantang Robert untuk bertemu dan berantem. Dan tentu saja Joseph sebagai seorang yang masih muda, yang darahnya juga masih panas, ya nggak terima, siap tempur gitu kan. Apalagi dia lihat Mike ini agak gemulai gimana gitu kan. Entah kenapa banyak sekali pendukung Edis ini yang kayak gemulai-gemulai gitu. Ayo kita dengarkan dulu. Kamu Sep. grupnya Reda Marbun, Saya temannya, Sep. temannya. Kamu Katolik? Ya. Katolik, Sep. Dari keuskupan mana? Paroki Bandung. Keuskupan. Saya tidak tanya paroki Bandung. Di Bandung paroki ada Wah, banyak. jangan Kamu nggak jawab bisa kayak gitu. keuskupan dan Udah, Sep. paroki aja nggak bisa. Jadi kamu Katolik atau bisa, bukan? Nggak, terserah lah, Sep ya. Kalau Sep, gini, Sep. Paroki dan keuskupan itu beda. Keuskupan mana? Iya, ya, terserah, Sep. Terserah, Sep ya. Terserah, Keuskupan mana? Keuskupan mana? Udah, Keuskupan Sep, mana? udah, Sep, Dijawab. Sep, Kalau Sep. kamu ngaku Udah, Katolik. Sep. Anggap aja saya Tidak, ateis. kamu jangan Ateis, jangan ateis, ngaku-ngaku Katolik. Ateis, ya, saya bukan Katolik, sudah. Terserah. Oh, berarti kamu itu sama dengan kamu punya dosa sakrilegi, menyangkal Ya, imam. Terserah, Sep. Terserah, Berarti Sep. kamu bukan Katolik. Terserah, Sep. Buat saya itu nggak penting, Sep. Oh, nggak Ya, penting. itu- Jadi Katolik Ya, nggak ya, penting. terserah, Good, terserah. good, Nggak, good, nggak. good, Gini, good, Sep, Sep. good. Thank you, Ya. Terserah, thank you so much, my brother. Kamu membuktikan jadi Katolik tidak penting. Thank you so much. Terima kasih. Buat gue penting, Sep. Oh, enggak. Tadi kamu sudah bilang kok. Ya, bagi gua nggak penting. terserah. Kalau gue beda ranahnya, Sep. Beda ranahnya, Sep. Ya, terus kenapa kamu tadi mau menghadapi saya di roomnya Reda Marbun kalau saya boleh tahu? Gua pengen ngobrol sama lu, Sep. Ngobrol Gua dalam pengen hal ngobrol apa? sama lu, Sep. If you're a man, please show your Sekarang face. gini, If you Sep. are a man, Sekarang gini, Sep. please show your face. Jangan setengah. Gue lagi ngerokok nih. Gue lagi rokokan. Ya, Gua pay nggak some pernah respect kabur. lah, bro. Pay some respect lah, bro. Kalau kamu, Ya terserah gua, Sep. Gua mau ngerokok kek, mau apa kek. ya pay some Terserah gua, respect. Sep. Pay some respect. Terserah gua, Sep. Oh, berarti memang. Poin Terserah pertama, gua, Sep. kamu malu menjadi Kenapa seorang harus Katolik. ngerespek? Poin Gua yang ngerokok. kedua, kamu adalah Gua orang yang tidak ngerokok. bisa Obrolan memiliki santai. human Gua basic obrolan decency. santai, Sep. Obrolan santai, bukan Poin yang rada pertama, diskusi. kamu malu menjadi Bukan seorang rada Katolik. diskusi. Poin yang Sep, kedua, you don't have any basic human decency. Udah, saya sudah dapat itu. And then, Gini, Sep. Gue pengen ngobrol santai, Sep. Anggap aja lah kita lagi nongkrong gitu lah, Sep. oh, jangan seperti itu. Kalau kamu kenyataannya mau berbicara di roomnya Reda Marbun, kenapa kamu nggak klarifikasi ke room saya? Kamu nggak pernah naik ke room saya loh. Ya, emang nggak pernah, Sep. Ya sudah, Belum terus ada kenapa kesempatan. tiba-tiba mau ikut Ya, di campur sini masalah aja, di sini aja. Tolong itu kolom komentar dimatikan dulu, teman-teman. Ini urusan saya sama Yosep. Udahlah, nggak ada apa-apa kok. Oke, kalau begitu gini logikanya. Kenapa kamu tidak confirm ke saya dulu, baru ke roomnya Reda Marbun kalau memang dirasa kamu tidak cocok atau tidak fit dengan saya? Kamu nggak pernah naik ke room saya Gue kan? pengen bertanya-tanya hal simpel aja, Sep. Simpel aja, bukan Ya, malah- yang pada akhirnya gua yang harus rela naik ke room lu. Oke, good. Poin yang ketiga adalah Anda terlalu pengecut untuk menghampiri saya. That's fine, that's Gimana, fine. Sep? Bisa mana, Sep? Malam ini, Sep. Berangkat sekarang, Sep. Di mana? Malam ini kapan? Kita berdua. Oke. Gua berdua aja. Kita Lu mau berdua. kesini? Gak usah bawa Gading teman-teman ya. Serpong. Gading Serpong. Malam ini bener ya? Pegang omongan lu. Oke. Gading Serpong ya. Oke. DM Nanti nomor gua WA, DM ya. saya hubungi. Iya. Ya, malam ini ya. Kita berdua ya, Sep ya. Kita janjian berdua ya. Iya, tenang aja kita berdua. Gua ketemu sama orang juga udah sering berdua doang kok, tenang aja. Dan sekarang Iya, karena udah di sini, sekarang sekalian juga ngomongnya di sini biar orang-orang juga tahu. Ya, udah kalau mau ketemu nanti aja di lokasi Enggak, gimana? sekarang ngomong di sini tanggung jawab Udah, di 192 lokasi orang. lo, udah tanggung, Sep. Udah ketemu yang ngobrol di lokasi lah. Kenapa takut? Nggak Di hadapan sosial media. Nggak takut. Mumpung Gua banyak nggak orang punya yang menjadi follower, gua nggak saksi. punya follower.
Gua nggak punya follower. Bukan masalah follower. Sekarang orang sudah banyak yang berkonsumsi dan berasumsi lain-lain. Kamu juga harus punya tanggung jawab lah. Makanya, Sep, kita di lokasi aja gimana? Enggak. Gading Serpong. Nanti gua DM. Nanti gua DM. Dengerin. Kalaupun nanti Gua pasti DM. dengerin. Kalaupun nanti di lokasi itu bisa nanti yang detail-detail. Sekarang yang simpel-simpel aja dulu sesuai dengan omongan lu. Silakan. Nggak usah, udah tanggung aja di sana lah. Gua mau berangkat nih. Ya Jam sekarang 6-an, mau malam jam berapa? Malam jam berapa? Sekarang ada udah jam setengah 6 di sini. Gua jam 6 gua berangkat. Gua berangkat jam 6. Berdua gua sama istri gua. Berdua. Gua berdua. Nih. Lihat tatap mata saya, Sep. Gua nggak ada bohong. Gua berdua sama Terus? istri gua. Ya kita ngobrol. Iya, terus Kan lu pengen ngobrol. jam 6 Kita sampai jam ngobrol. berapa? Nanti sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Ya Sampai kira-kira jam jam berapa? 9 jam 10 lah. Kira-kira jam 9 jam 10 lah. Nah, kan? Ya gua naik Saya harus mobil, kasih Sep. tahu. Iya, nggak Gua naik semua orang mobil, punya Sep. Dari waktu Bandung, Sep. sebegitu luang walaupun besok weekend. Saya pikir malam ini juga ketemunya. Iya malam ini. Gua berangkat jam 6 sore ini loh. Sekarang jam 5.16, Sep. Itu, Sep. Ya sudah kalau gitu, jangan di Gua ini berangkat jam Gading 6, Serpong. sabar. Enggak, Iya, changing nanti plan, gua DM. changing plan. Jangan di Gading Serpong, kejauhan, kelamaan. Gimana? Dari Bandung lewat tol itu agak ini, motong aja keluar di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Lu titikin aja di mana. Nah, nanti gue di situ di McD lah atau di mana. Terserah lu, terserah. Enggak, jangan di tempat yang terlalu crowded. Kamu juga harusnya punya hikmat. Itu tempat terlalu crowded, ada teman-teman Islam nanti nggak enak. Dan ngomongnya jadi Oke. ketahan-tahan. Mending cari tempat yang sepi, Ya terserah yang lu lah, terserah mau bisa di mana, leluasa. Bisa leluasa. terserah. Jam 6 gue berangkat. gua Leluasa siap. berbicara. Oke. Oke. Oke, Sep. Terus berarti nanti nunggu. Terus orang-orang nggak tahu apa isinya nanti Ya pembicaraannya. terserah lu mau nge-live-in, mau ngapain, terserah. Gue emang gak ada follower. Terserah. Bukan. Jadi intinya yang mau lu omongin apa? Garis besarnya aja, nggak usah Ya, poin-poin. nanti aja lah. Enggak, garis besarnya. Masalah. Dengerin. Saya itu kalau ketemu orang bro, sorry itu saya kan tetap harus ada tujuan. Saya diajakin main sama teman aja harus ada tujuannya. Tujuannya kemana, ngapain gitu. Sekarang Katanya tujuannya apa? Mau ketemu ngobrol. Ya ngobrol Iya. tuh banyak. Sep. Justru Banyak. saya mau ngobrol sama kamu. Masalah pertempuran herder. Itu Masalah kan, apa? pertikaian herder kan? Itu kan tadi kan yang lu naik kan ke herder. Oh Itu emang kan lu nggak yang tahu masalah. itu? Itu emang lu nggak tahu latar belakangnya kenapa? Iya makanya kita ngobrol. Nih, gua kasih aja deh. Nomor lu mana? Ada nggak? Nanti gue DM. Gue udah di sono, gue DM. Oke. Nih, Gue bukan pengecut, Sep. Ingat. Gue pergi. naikin itu kalau begitu lu lu udah clear, lu mau ketemu gua. Itu ada kan tadi kalau nggak salah sebelum gua Wah, naik itu itu ada nggak tahu, namanya Gue nggak mau Friends. bawa orang. Iya. Lu nggak bawa orang, gue juga nggak. Itu urusan lu sama siapa nggak tahu. bukan Friends. Iya, tapi kan itu kan temen lu kan? Friends MI Situmayang itu temen lu kan? Anggota. Anggota apa? Ya anggota di sana. Iya lu Ya kok udah. gini Sep. Lu jangan campur-campurin urusan Oh enggak gua sama dicampur-campurin. Ini ada di tadi di Kalau live-nya mau Reda ketemu ini nanti dengerin. lu janjian lagi. Sekarang gue Ini nih. Kamu aja. Tapi jangan nggak usah kau bawa nama orang ke sini. Nih Friends. Kak, aku bantu jawab dulu bentar, Kak. Nih. Joseph, bilang sama si The Forest, gak usah kegatalan sama cewek bangsat. Ku tahu Kak, si The Forest itu temenmu ya, cewek yang di NTT ya, deketin. Kira kau aku nggak tahu babi. Nah, Kalian itu kamu. ini kan lebih keras dari kamu. Saya minta karena kita sebagai laki-laki man to man, kita berbicara gentle. Saya minta diketemukan dengan Friends MI Situmayang. Saat ini juga biar sekalian clear sama kamu. Berani nggak dia sebagai sosok seorang laki-laki? Sep. Saya nanti gini, kalau misalkan dengerin dulu. Kalau Besok misalkan aja, Sep. kalau- Sekarang urusan gue Enggak, sama enggak. lu aja. Oke, Gua urusan sama tadi lu udah jangan nge-tag salah paham. gua. Urusan Jangan salah paham. gua sama lu. Jangan oke? salah paham. Gua Iya, cuma bawa jangan istri salah gua paham. doang. Oke ya. Jangan salah Itu, paham. Lu iya, gua ngerti, Sep. Lu ada masalah sama dia nanti Gua kalian nggak ada berdua masalah. Lu jangan salah dong. Jangan framingnya salah. Dia yang bermasalah sama gua kenal dia aja enggak. Kenapa dia catut-catut nama gua? Itu yang gua Ya perlu nanti itu clearkan. mah, nanti lagi. Nah, Besok enggak lagi. nanti. Next.
gue sekalian sampai di sini karena kan gue udah nggak punya akses. Kalau ada nama akun atas nama Franz MI Situmeang di bawah, saya tunggu. Kamu live seperti bro, this is my hobbies, biar saya naik, atau kamu like ke room saya. Berani nggak? Kamu berani gentle kayak this is my hobbies ini, kita ketemu, ya. Ini this is Mike sudah clear, nanti kita akan ketemu. Nah, saya tunggu kamu. Kalau kamu betul-betul laki-laki, kamu di luar kota, sekalipun misalkan bukan di Jabodetabek atau Pulau Jawa, nanti saya ongkosin. Terbang ke sini saat ini juga. Saya nggak peduli. Karena kamu ketika saya baru bergabung, masalahnya kan gini, itu kan Reda Marbun. Kenapa lu jadi laki-laki yang ikutan? Saya kejar kamu, Friends MI Situmayang, dan satu lagi, Koko Fit Penguin. Yang ngomong di dalam toilet yang ngata-ngatain saya itu dengan alat kelamin pria. Saya juga cari Anda. Sekalian di sini. Kalau lu punya nyali, sekali lagi gue tekenin, kita ngobrol di live kayak gini sama seperti si Mike ini. Lu buka live, gue naik, atau pilihan terakhir yang setiap orang pasti malu, apalagi nggak berani, adalah gue live, lu pada naik. Berani nggak? Itu aja. Ya, oke bro Mike, gue tunggu. Kirimin nomor WA di DM, nanti gue DM, nanti gue WA. Gua udah di Bekasi, gua share. Gua ngontak lu. Gua Apa? udah di Bekasi, udah lewatin Bekasi, nanti gua DM lu. Jangan mendadak-mendadak. Kalau bisa dari lu OTW biar gue siap-siap. Oke, Sep. Oke, Sep. Kalian cari tempat. Oke. Fair ya. Gua bawa istri. Oke, lu sendiri. Kita ngobrol. Lu bawa istri. Harusnya kalau lu mau fair, lu sendiri, istri lu nggak usah diajak, gue sendiri. Itu baru fair. Ngapain lu bawa istri? Itu namanya 2 versus 1. Udah nikah itu satu, Sep. Gue ngerti udah nikah itu satu. Sekarang kalau misalkan dengan standar logika yang sama, Gua takut. bukan. Terserah gua dong. Gua istilahnya udah ketemu lu, gua mau happy di sono. Kenapa jadi ngelarang? Gua bawa istri bukan bawa teman. Enggak. Gua bawa istri. Tapi gua. berarti nanti istri lu nggak usah ikut campur ya. Itu Enggak. aja. Enggak. Cuma dampingin aja. Cuma dampingin dampingin aja as your wife, as your spouse ya. Ya. Oke? Gua nggak mau kalau nanti gua juga harus mempertimbangkan perasaan seorang wanita. Itu yang gua takuti, bukan soal jumlah. Enggak baperan istri gua enggak. Ya sudah. Aman. Berarti pokoknya intinya nggak usah ikut campur seperti Reda, ya. Ini Oke, urusan kalau gua, gitu Sep. gua turun ya. Oke. Kita lanjut nanti di WA, oke? Sampai jumpa. Oke. Oke, Sep. Oke. Mantap, Sep. Ini baru keren, Sep. Oke, teman-teman ya, balik lagi sono ya. Jam 6 kita berangkat, jadi nunggu Bebek dulu pulang ya. Jadi kita berangkat. Gue takut. Pran, di kesana aja Pran, jangan di sini Pran. Oke. Mau ke itulah, ke Jakarta lah, happy. Ya, ya. Tak. Oke, sudah ya teman-teman. Jadi berharap buat teman-teman herder tuh kesana aja, saya di sini dulu. Jadi apa yang sudah diambil langkah oleh Tuhan Kristanto itu tidak ada sangkut pautnya dengan Mualaf Center Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi dari Mualaf Center Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang dikaitkan dengan Mualaf Center Indonesia dan terkait tentang berita dari yang di beberapa saat ini kita lihat itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawak sekali teman-teman ya, lawak sekali. Inilah kelakuan Oten. Dan kalian bisa lihat kalau mereka itu memang ya, apa ya, kesabarannya tuh setipis tisu teman-teman. Apalagi kalau junjungannya udah disenggol. Dan ini cukup uniknya para Polikardus dan laskarnya. Kalau Yesus teman-teman, itu kalau bisa tersiksa, terhina, ya, mereka nggak akan peduli teman-teman. Malah orang-orang ini senang kalau Yesus itu terhina.
Kalian bisa lihat banyak sekali di luar negeri, bahkan di Indonesia juga ada ya, yang disebut sebagai Yesus TikTok. Yesus dijadikan parodi, Yesus dijadikan olok-olokan, Yesus dijadikan mainan, teman-teman. Terhina sekali Yesus. Dan apa reaksi orang-orang Kristen? Senang. Karena menurut mereka dengan tersiksanya Yesus, maka dosa mereka tertebuskan begitu. Jadi dengan Yesus makin menderita, makin tersiksa, dosa mereka makin berkurang. Karena Yesus penebus mereka. Ini yang ada di pikiran teman-teman kita, sehingga kalau kalian tanya, seandainya kalian hidup di zaman dulu, ya, kalian bisa kembali ke zaman dulu, ketemu Yesus mau disalibkan oleh tentara Roma, apa yang akan kalian lakukan? Biasanya cuma dua pilihan. Sama seperti murid-muridnya kabur, menonton Yesus disalibkan, atau yang kedua, ikut menyalibkan Yesus. Bahkan mereka dengan tega mengatakan ingin ikut menyalibkan Yesus, teman-teman. Kenapa mereka lakukan itu? Supaya dosa mereka diampuni. Dosa mereka ditebus. Ya. Inilah ngerinya Polycarpus, teman-teman. Tapi kalau Edis yang disentuh, oh jangan main-main. Nggak boleh, teman-teman. Ya. Kalau Edis lain cerita. Edis itu nggak boleh disentuh. Yesus boleh. Inilah jalan pikiran dari laskar-laskar Polycarpus Edistarian ini. Saya kadang-kadang bingung gitu. Mereka itu menghina Tuhan luar biasa, tapi kalau pribadinya pantang sekali disenggol. Junjungan mereka pantang sekali disenggol. Bagi para header-header Edis, menyenggol Edis itu sama saja udah ngajak perang. Bagi para Polycarpus, menyinggung pribadinya itu sama saja mengajak bacok-bacokan. Saya ingat dulu Aderion, teman-teman. Saat kita singgung tentang dugaannya, bahwa kecenderungan seksualitas dia adalah gay, dan itu ada banyak testimoni yang mengatakan si Aderion ini ngajak video call, padahal orang udah jelas-jelas gak pakai baju gitu kan. Dan ini membuat Aderion ngamuk dan bahkan mengancam saya waktu itu. Mengancam Dedi, mengancam saya ya. Pokoknya siapa yang ada di situ, itu diancam mau dibun-bun, teman-teman. Nah, inilah ngerinya para Polycarpus ini. Kelakuannya seperti itu. Junjungannya Edis nggak boleh disentuh. Pribadi mereka jangan disentuh juga kalau mereka Polycarpus. Inilah gambaran dari laskar-laskar Kristus yang ada di media sosial. Dan lewat video ini saya mengajak ya, semoga teman-teman Kristen yang menonton ini bisa tercerahkan, bisa sadar gitu. Kalau ada yang nanya, Bang, masa seperti itu? Ya iya, kenyataannya seperti itu. Kita kan nggak tambah-tambah. Kita nggak ngarang-ngarang. Kita bukan channel Polycarpus yang suka ngarang-ngarang. Kita tampilkan berita apa adanya, teman-teman. Transparan. Bukan video editan 1 menit gitu kan. Tapi memang ada datanya. Kita ngomong selalu ada datanya. Ini ada yang ngancam nih. Karena dia adalah kelompoknya Reda Marbun, herder gitu. Dan penyebab mereka marah, ya karena ini berani menyentuh Edis, kan gitu. Ya, apalagi Katolik ini kan belakangan ini aktif sekali nih untuk melawan pengajaran Edis yang mereka sebut sebagai pengajaran sesat. Oke, mungkin itu aja. Makasih nih buat teman-teman kita yang sudah mendukung channel ini selalu, yang sudah membantu pergerakan channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, teman-teman ya. Karena kalau kalian nggak subscribe, nanti kita jadi malas buat channel. Jadi malas untuk ini, teman-teman. Ya, karena kan apa ya, manusiawi ya kalau saya bilang ya. Karena kan, ya udahlah, malas ngomong. Yuk, assalamualaikum semuanya.